Tuhan tidak melihat serak suara panjenengan. Tuhan tidak melihat apakah suara panjenengan keras atau tidak. Yang Tuhan kehendaki adalah, maukah kita ditumbuhkan terus-menerus? Kiranya akan indah. Apalagi kita pada masa-masa sekarang ini berada dalam masa gereja yang sedang menjalani sinode, berjalan bersama. Kalau para petugas kantor tidak berjalan bersama, pasti yang terjadi yang satu nyanyi A, yang satu nyanyi B, yang satu nyanyi C, yang satu nyanyi D. Lalu yang terjadi tampil sendiri-sendiri. Tetapi berjalan bersama artinya seperti yang kita bisa nikmati ketika para kantor ini menyanyi lagu pembuka, menyanyi kudus-kudus, dan seterusnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para Bapak, Ibu, bruder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalem. Selamat pagi berkah dalem. Hari ini hari Selasa masa biasa yang ke-30. Dengan menggunakan gambaran biji sesawi maupun juga dengan menggunakan perumpamaan ragi, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana kerajaan Allah itu bertumbuh, senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Ini yang nanti akan kita dengarkan dalam sabda Tuhan kesempatan Ekaristi pada pagi hari ini. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita diajak berdoa bersama untuk proses pemilihan prodiakon paroki, pengurus lingkungan maupun juga pengurus dewan pastoral paroki harian. Semoga juga Allah sendirilah yang menumbuhkan agar dengan demikian gereja di paroki kita senantiasa bertumbuh berkembang dari waktu ke waktu, menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Marilah kita memeriksa hati kita masing-masing, mengakui dan menyesali dosa-dosa kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para Bapak, Ibu, bruder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalem. Yesus menggambarkan melalui sabdanya bagaimana kerajaan Allah itu bertumbuh. Dengan mengambil perumpamaan biji sesawi yang kecil, namun ketika sudah ditanam maka tumbuh menjadi besar. Burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya, di ranting-rantingnya. Memperlihatkan bagaimana kerajaan Allah bertumbuh itu senantiasa menaungi dan mempunyai makna untuk yang lainnya. Biji sesawi tidak hanya bermakna untuk dirinya sendiri, tetapi berarti juga untuk burung-burung yang ingin berlindung ketika sudah lelah terbang, ketika ingin istirahat malam, dan sebagainya. Begitu juga dengan gambaran ragi yang diambil oleh seorang ibu dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu. Ragi itu mewarnai seluruh tepung itu, tidak ada yang terlewati sama sekali. Ragi dan tepung berbeda, tetapi sekalipun berbeda, senyatanya ragi lalu memberi arti pada tepung itu. Ketika panjenengan memasak ketela,
tetapi tidak diberi ragi, tidak akan berubah menjadi tape. Dengan panjenengan memberi ragi pada ketela yang panjenengan masak, maka ketela itu namanya saja lalu berubah menjadi tape, sekalipun bahan dasarnya dari ketela. Itu yang terjadi. Yesus terus-menerus memproses bertumbuh kerajaannya itu. Pertanyaannya adalah, maukah kita untuk ikut serta dalam proses bertumbuhnya? Hal-hal yang sederhana yang dibutuhkan, bukan hal-hal yang besar-besar. Tetapi memang untuk bertumbuh dan merasakan mengalami pertumbuhannya, seperti dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma dikatakan, aku yakin penderitaan zaman ini tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Kita tahu, sejalan dengan kita hidup di dalam dunia digital, di paroki kita sudah dimunculkan pecandu Ekaristi harian. Kita tahu juga, siapa-siapa dari pecandu Ekaristi harian itu yang selalu ngantor. Pak Medi, Putri, Mas Tono, Bu Yuni. Sekalipun Bu Yuni sudah pensiun, tetapi tiap kesempatan Ekaristi ngantor. Maksudnya menjadi pengisi nyanyian. Bu Win. Kita tahu di paroki ini ada 4 kelompok yang ikut Ekaristi Sabtu Minggu. Dan kita tahu yang sekarang duduk di sini berasal dari kelompok yang mana. Maukah kita mengembangkan tumbuh kembangnya pecandu Ekaristi harian dengan yang ada di sana bergantian? Tuhan tidak melihat serak suara panjenengan. Tuhan tidak melihat apakah suara panjenengan keras atau tidak. Yang Tuhan kehendaki adalah, maukah kita ditumbuhkan terus-menerus? Kiranya akan indah. Apalagi kita pada masa-masa sekarang ini berada dalam masa gereja yang sedang menjalani sinode, berjalan bersama. Kalau para petugas kantor tidak berjalan bersama, pasti yang terjadi yang satu nyanyi A, yang satu nyanyi B, yang satu nyanyi C, yang satu nyanyi D. Lalu yang terjadi tampil sendiri-sendiri. Tetapi berjalan bersama artinya seperti yang kita bisa nikmati ketika para kantor ini menyanyi lagu pembuka, menyanyi kudus-kudus, dan seterusnya. Maka mari kita bertanya pada hati kita masing-masing, maukah kita yang tiap hari berekaristi untuk duduk berganti di sana, dari kelompok 1 misalnya, kelompok 2 berikutnya, kelompok 3 selanjutnya, kelompok 4, dan begitu seterusnya, berputar terus seperti bumi berputar. Apakah panjenengan mau? Itu pertanyaannya. Kemauan terlihat dari mana? Mari kita lihat esok pagi. Siapa yang akan ngantor di sana? Panjenengan bisa mengusulkan dari kelompok 1, panjenengan bisa mengusulkan dari kelompok 2, panjenengan bisa mengusulkan dari kelompok 3, panjenengan bisa mengusulkan dari kelompok 4. Andai kata misalnya dari kelompok 2 hanya ada 2, mungkin ada di antara panjenengan dari kelompok 4 tergerak hati, silahkan. Dengan demikian kita
semakin ingin memaknai peribadatan kita. Maka untuk besok silahkan yang merasa diri dari kelompok 4 untuk hadir ngantor, ikut berekaristi bersama dengan yang lain. Kita lakukan saja secara mundur, misalnya 4-3-2-1. Kalau sudah selesai nanti 4-3-2-1. Saya yakin panjenengan yang duduk ini pasti punya suara. Mari kita persembahkan suara kita masing-masing ke hadapan Allah. Biarlah nanti Bapak Ibu yang sedang ngantor ini yang akan membantu panjenengan untuk yang besok bagaimana, selanjutnya, dan seterusnya. Ini bagian dari ikut serta merasakan bagaimana Allah menumbuhkan kerajaannya. Kecil, sederhana, namun bermakna. Suara panjenengan akan bermakna untuk yang lainnya, yang ikut serta dalam ekaristi harian. Jangan disimpan untuk diri sendiri, sayang. Mari kita persembahkan suara kita. Apapun suara yang kita miliki, itu bukan buatan kita. Itu adalah karunia, pemberian yang berasal dari Allah sendiri. Bruder suster pun juga pasti akan terlibat untuk ikut serta menjadi kantor-kantor dalam ekaristi harian. Karena ketika ekaristi dilangsungkan di susteran, ekaristi dilangsungkan di bruderan, yang ngantor juga suster-suster, bruder-bruder. Mari kita bangun kerjasama yang indah, kita persembahkan pada Allah untuk pertumbuhan, perkembangan kerajaannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dengan ini pranikaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi tadi itu wartakan belas kasih Allah. Amin.